Oke, thank you. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi kita akan belajar tentang synchronous counter. Synchronous counter ini flip-flopnya digerakkan oleh clock yang sama. Ya, kita langsung masuk ke bagian bawah ini. Masih ingat ya state diagram? Apa fungsinya state diagram? State diagram ini menunjukkan alurnya dari mana ke mana, setelah itu kemana. Nah ini state diagramnya. Dari 00 menuju ke 01. Terus kemudian dari 01 menuju ke 10. 10 menuju ke 11. Demikian juga seterusnya kembali ke 00. Nah, kita lihat yang penting di sini. Ya. Present state. Ya, ini next state, flip-flop inputnya apa? Ini cara desainnya ya, perhatikan baik-baik. Present state-nya A1 A0-nya 00. Next state-nya A1 plus, A0 plus, 00, next state-nya akan jadi 01. Ini jangan dilihat dulu ya. Kita bicara present state sama next state dulu. 01, nah ini turun ke bawah kan? 01 akan jadi 10. Saya mohon feedback-nya, apakah kursor saya terlihat? Terlihat, Pak. Oke, thank you. Ya, dari 10 ini turun ke bawah, 10 akan jadi 11. 11 ini turun ke bawah ke kiri ini, 11 akan jadi 00. Demikian juga seterusnya, kembali ke 00 lagi ya, gitu. Nah, sekarang caranya bagaimana? Kalian masih ingat enggak T flip-flop jika ada perubahan T-nya 1 atau 0? Kita diskusi dulu ya. T flip-flop, tolong diingat-ingat. Jika terjadi perubahan next state ke present state ke next state, T-nya harus 1 atau 0? Ayo, dibuka lagi. 0 ya, Pak. 0. Ada yang lain? Oke, kita coba buka yang lalu ya, lupa ya. Nah. Harus 1, Pak. Harus 1. Ya. Kita buka lagi ya. Harus 1, betul ya. Saya akan coba ingatkan lagi. Nah, ini kuncinya ini di sifat flip-flopnya ini. Kalian harus mengerti dan lama-lama kalau mengerti itu hafal. Saya bukakan lagi ya. Digital. T flip-flop. Sekuensial. Oke. Kelihatan di layar T flip-flop? Kelihatan, Pak. Kita lihat ya, sama-sama ya. T flip-flop. Ini ya. Key 0. Kalau T-nya 0, ternyata key next state-nya tetap 0. Key 0, present state, kalau T-nya 1, dia berubah jadi 1. Key 1, kalau dia 0, dia tetap 1. Key 1, kalau T-nya 1, maka dia berubah jadi 0. Ingat ya,
Ini loh sifatnya ini, ya. Jadi jangan dilupakan. Oke, balik ke sini. Nah, sekarang kita lihat A1 present state menuju ke next state A1 plus, ya. A0 next state-nya A0 plus. Sekarang kita lihat A0 ke 0 berarti T-nya harus apa? Harus 0. Cara bacanya begitu. 0 cara ngisinya ya, bukan cara bacanya. Ini kan kita yang ngisi. 0 jadi 1 ya. Terus harus apa T-nya? Harus 1. Karena berubah kan? 0 jadi 1. 1 jadi 1 harus apa? Ya, T-nya harus 0. 1 jadi 0 harus 1. Kalau yang sebelah kanan, A0 ya. 0 jadi 1 harus 1. 1 jadi 0 harus 1. 0 jadi 1 harus 1. 1 jadi 0 harus 1 juga. Sampai sini ada pertanyaan? Belum saya lanjutkan. Apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Saya tidak ada pertanyaan, Pak. Oke, clear. Yang lain jelas semua? Jelas ya? Oke, saya lanjut berarti. Nah, langsung ke sini. Nah, setelah itu, setelah kita bisa isi flip-flopnya ini, silakan TA1 itu dikimapkan. Ya, TA0 itu dikimapkan juga. Kalau TA0 dikimapkan ya dilingkari semua, berarti kan sama dengan 1. Kalau TA1 dikimapkan itu sama dengan A0. Nah, maka bagaimana? Kalau kita pakai JK flip-flop ya, karena ini T flip-flop ya, JK flip-flop digabung dikasih 1. Yang ini. TA0. Ini 0 ya. Yang ini flip-flop 0. A0 kan? Terus kemudian JK yang kedua digabung masuk ke A0. A0-nya mana? Ini A0. A0 kan sama dengan Q0. Kemudian Q1 ya keluar. Nah, clock-nya digabung. Sudah, berarti keluarnya adalah A0 dan A1. Ini kalau kalian clock, maka ini akan otomatis 00, 01, 10, 11. Begitu. Ya. Sampai sini jelas ya. Saya lanjutkan lagi. Kita akan coba, ini saya tutup dulu ya. Kalian latihan deh. Ya, gampang kok itu ya. Nah, sekarang kita latihan dulu. Oke. Kita akan coba menggunakan T flip-flop, 3 buah T flip-flop. Kalian coba latihan ya. Silakan diisi ya. Bikin satu aja ya. 0, 0, 0. Next state-nya berarti apa ini? Halo semua. 0, 0, 0. Next state-nya apa ini setelah ini? Dia kanan ini. 0 juga. Dari 0, 0, 0 jadi next state-nya masuk 0 juga. Berapa? 001. Oke, ini kan 001 kan? Berarti ini 001. 001 pindah ke bawah. Setelah itu next state-nya apa? 0 010. Oke, ayo latihan yuk. Silakan dikerjain ya. Minggu depan kita kurang berapa kali perkuliahan ya? Ada yang bawa kalender akademik?
Saya lihatkan ya. Sekarang tanggal 17. Ya. Minggu depan kita coba evaluasi ya, bahannya yang counter sama yang minggu lalu ya. Oke, yuk dilanjut yuk. Silakan latihan, kalau nggak ngerti tanya. Minggu depan ini tanggal 24 ya, kita akan coba evaluasi ya. Oke, yuk. Kalian coba kerjain, kalau nggak ngerti tanya. Ya, saya tunggu ya. Oke, saya akan mulai, saya jelaskan lagi ya. Bagi yang belum paham, tolong lihat ya. Sudah kelihatan papan tulis saya ya? Sudah, Pak. Ini sebenarnya Pak. sebenarnya kan dari state diagram. Ya. Saya kasih contoh yang tadi ya. 00 itu jadi 01. Ya, 01 jadi 10. 10 jadi 11. Kalau sudah 11 dia reset ke 00 lagi. Jadi 00 itu kan saya anggap A1, A0. Ya. Ini adalah 00. Ini jadi ke mana? Ini A1 plus A0 plus. 00 ya, ini akan jadi ke 01. Nah, 01-nya itu pindah ke sini. 10 kan, terus jadi apa? Sorry. 01 pindah ke sini. Terus kemudian 10 jadi berapa? 01 jadi berapa? 10. Nah, 10-nya pindah ke sini. 10. 10 jadi berapa? 00, 01, 10, ini kan jadi 11. Ya. Jadi 11. 11 balik lagi ke 00. Ini sebenarnya adalah reset ya. Reset ke sini. Sampai sini paham dulu semua? Paham? Saya lanjut ya. Paham, Pak. Nah, sekarang untuk membuat 00 ini bisa jadi 01 itu bagaimana caranya? Gitu. Nah, begini mikirnya. Ini saya anggap T1 dulu ya, flip flop 1. Ini loh, A1 jadi ini. Itu harus bagaimana? 0 jadi 0. Kan tetap kan? Sifatnya T flip flop kalau tetap inputnya harus 0. 0 jadi 1 ya, ini ya. Ini ya, 0 jadi 1. Berarti ini 1 berarti apa? 0 berubah jadi 1, berarti ini harus 1. 1 jadi 1. Harus 0. 1 jadi 0. Harus 1. Ini yang T1. Sekarang yang T2. T2 saya pakai warna orange misalnya ya. Sorry T2. T0. Ini T0 ya. 0 jadi 1. 1 jadi 0.
0 jadi 1. 1 jadi 0. Ini, keduanya ini, Gmap. Sendiri-sendiri ya, Gmap-nya ya. Gitu. Cara Gmap-nya bagaimana? Bisa nggak cara Gmap-nya? Ya tinggal begini tuh. Ya. Misalnya A1, A0. Tinggal dimasukkan. Ya. Oke? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Makasih. Ya, dilanjut ya. Yuk, silakan. Saya tunggu Saya tetap. masih bingung yang itu, Pak. Gimana, Christopher? Bingungnya Masih gimana? bingung yang S1 itu, Pak, sama T0. Yang mana? Yang ini, tak? Sebentar. Mm-mm. Bentar. Yang mana yang bingung ini, tak? Ini, tak? Iya, Pak, itu masih bingung. Yang dapatnya itu. Cara dapatkannya. Begini. Kalau kita punya T flip flop, saya gambar di sini ya. Ini kan T. Ini kan clock ya. Terus kan ini key. Masih ingat nggak? Ini yang saya pakai tadi itu. Di sini ya. Key. Key plus ya. Nah, key plus itu QT plus 1. Kalau asalnya 0, T-nya 0, key next state-nya apa? Maksudnya 01. Kalau T-nya ini 0, berarti disuruh tetapkan sifatnya. Berarti ini 0. Ini masih ingat nggak sifatnya T flip flop? Kalau nggak ingat, yang tadi itu loh. Christopher masih ingat nggak? Lupa, Pak. Wah, ini ya sifatnya ya. Pak, mau nanya itu key mapping-nya pakai yang 3, yang 4 sama 2 ya, Pak ya? Apa yang 4 sama 2? Bentar. Apanya yang 4 sama 2? Maksudnya yang bagian 00 sama itu ya, Pak, apa namanya? Kayak bagian buat T1 sama T0-nya gitu, Pak. 4 sama 2. Saya nggak paham ya. Tak lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu pertanyaan satu biar selesai ya. Kelihatan T flip flop? Iya. Ini ya. Saya juga ngejar materi. Coba yang belum jelas, ini ya dipahami ya. Kalau enggak begitu kita enggak maju-maju. Yang saya khawatirkan kalau ini kita enggak maju, nanti kalian di kuliah berikutnya itu menggunakan ini juga gitu. Jadi kalau enggak selesai, nanti kalian repot di semester berikutnya juga. Kalau enggak ngerti, yang enggak ngerti, saya akan berusaha jelaskan. Tolong dilihat, ya. Begitu. Oke, yuk kita lihat ini ya. Christopher, ya, Iya. bingung tadi ya. Kita lihat ya, ini T flip flop. Sifatnya itu T flip flop itu apa?
Jika T-nya 0, ini loh. T itu kan dari jika yang dijadikan 1. Ya. Jika 0, itu key T plus 1 atau next state, atau key plus, itu tidak ada perubahan. No change. Ya. Key T plus 1 sama dengan key T. Jika T-nya itu 1, maka toggle. Toggle itu apa? Kalau asalnya 0 jadi 1, kalau asalnya 1 jadi 0. Kita lihat sifat ini. 0, T-nya 0, 0. Tidak ada perubahan kan? T-nya 1, 0 jadi 1. Kalau T-nya 0, 1, ya tetap 1. T-nya 1, ininya 1 jadi 0. Paham enggak? Ini semua. Ini semua, ya. Untuk semua. Paham enggak ini semua? Kalian semua. Ini ada berapa ini? 31 ya. Paham semua? Paham, Pak. Oke ya. Ya, berarti saya masukkan lagi ke bisa stop share. Saya share ke yang iPad saya sebentar. Oke, nah cara bikinnya seperti ini ya. Ini saya balik deh, biar nggak bingung. Plus 00, 01, 10, 1. Nah, gini. Ini T-nya ya. Jika T ya, ini diisi gitu ya. 0 ke 0, harusnya T-nya berapa? 0 juga. Harusnya 0 karena tidak ada perubahan ya. Good. Sebentar ini saya silent aja. Oke. 0 ke 1, T-nya harus berapa? 1. Ini 1 karena berubah ya. 1 ke 0, T-nya harus 1. 1 ke 1 harus 0. Nah, berbekal ini kita akan mengisi ke sini. Kita mengisi T1 itu dari A1 dengan A1 plus. T0 dari A0 ke A0 plus. Berbekalnya apa? Ya ini bekalnya. Oke? Bisa? Stopper bisa nggak? Bisa, Pak. Paham ya? Oke, tadi pertanyaan yang kedua 4 dan 2 tadi apa ya? Yang 4 dan 2? Betul, Pak. Mungkin maksudnya ukuran dari key map-nya 2 kali 4 gitu, Pak. Oh, kalau key map Kan, itu tergantung variabelnya. Kalau variabelnya itu cuma 2, ini kan 2 ya, A1 sama A0. 2 pangkat 2, 4. Berarti kotaknya pasti 4. Kalau variabelnya 3, berarti kotaknya 8. Demikian juga seterusnya. Kalau ini kan cuma 4 ya. Nah, kita lihat 0, 0. Gitu. 0-0-nya berarti ini 0, terus ini 1. 1, 0, 1. Berarti A0. Jadi ini tergantung ininya. Bukan A1, A0, A1, A0 ini dihitung semua, enggak. Tapi dilihat dari ininya saja. Nah, karena ini dengan key map ini, T-nya ini yang dirumuskan kan. Persamaannya apa? Key map-nya cuma 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya. Terjawab nggak? A1 A0, bukan T. Sorry, suaranya kecil. Maksud teman saya itu variabelnya pakai A atau T, Pak? Oh, variabelnya ya pakai
pakai A. Karena kan kita Oh, mencari T. Gitu. Oke. Ya. Oke, yuk dilanjut. Karena yang dicari T-nya, ya. Oke, dicoba dilanjutkan dulu ya. Siapa yang sudah selesai? Kita cocokkan jawabannya. Coba. Ini masih yang K-map. Ya, lanjutin ya. Tak tunggu. Bagi yang sudah selesai, tolong dicocokkan. Ini ya. Sudah, Pak. Nah, dicocokkan. Oh, Yang belum, dilanjutkan dulu. Ya. Screen yang mana ya? Saya share screen yang layar 2. Ini tuh. Layar 2 tuh. Ini. Kalian enggak? Kelihatan ya? Nah. Baru. Oh, tadi kelihatan apa? Tadi yang coret-coretan mau itu, Pak. dimundurkan itunya. Angka-angkanya. Oh, tadi yang di iPad. Iya. Angka yang masih ketutup itunya, Pak. Oh, ya. Oke. Baik. Satu-satu. Ada item-itemnya gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini kalau misalnya setelah di Keymap ketemunya kan yang bawah ini TA2 rangkaiannya seperti apa, rumus persamaannya seperti apa, TA1 persamaan seperti apa, TA0 persamaan seperti apa. Baru kita gambarkan rangkaiannya. Nah, rangkaiannya seperti ini. Ini adalah flip-flop A0, keluarnya ya flip-flop 0. Ini flip-flop A1, flip-flop A2. Kalau yang TA0 itu selalu 1. Ya, terus kemudian yang TA1 ini A0 kan? Nah, A0. TA2 A1 dan A0. Ya. Lognya digabungkan jadi 1. Ya. Nah, ini setelah berarti kita sudah bisa bikin berapa tadi? 8 ya, 0 sampai 7 ya. 3 bit. Nah, sekarang kita akan masuk ke selanjutnya. Coba kalau dengan 4 bit ya. 4 bit caranya sama ya. Gitu. Caranya sama ya. Ini belum ya, ini ya. Example-nya 4 bit synchronous binary counter. Kita lihat polanya ya. Saya akan tunjukkan ya. Ini loh, TA0 selalu 1 gitu. TA1 selalu A0. TA2 A1 dan A0. Ini lepas dulu ya. Ini 4 bit. Kita lihat yang 3 bit. 1 A0 A1 A0. Sama kan? A1 A0. Nah, tinggal ini A2 A1 A0. Nah, urut aja sebenarnya seperti ini ya. Kalau pakai T flip flop. Begitu. Oke. Ini kalian bisa bikin, bisa pakai apa? Pakai sama seperti yang ini tadi. Ini bedanya A0, A1, A2.
Itu ini 3 bit, sekarang tinggal bikin yang 4 bit ya. TA3, A0, A1, A2, ini 4 bit ya. Oke, jelas sampai sini. Ini flip-flopnya akan ada 4. Berarti A0, A1, A2, A3. Begitu ya. Nah, contoh berikutnya kita mau bikin BCD counter ya. Ini bedanya apa? Kita lihat 0000 ya, tapi sampai 91001 kemudian balik lagi ke 0000. Nah, sekarang saya tanya jumlah NRP kalian berapa? 9 digit. 9 ya. 9. Oke, sekarang kita lihat ya. Tujuannya adalah setelah 9 ke 10 reset gitu. Sama ya. Saya akan coba saya stop share. Jadi, saya gambarannya begini. Misal saya akan mencoba bikin state diagramnya begini. Ini berapa bit? 4 bit ya. 0, 0, 0, 0. Jadi, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Berarti berapa ini? 6. 7. 0, 1, 1, 1. 8, 1, 0, 0, 0. Ya. Saya sesuai contoh dulu ya. 1, 0, 0, 1, 9 ini. Terus dari 9 mestinya kan 10 kan. Ini kan heksanya kan 0, 1, 2, apa? Desimalnya ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sebenarnya 9, 10, 11 sampai 15 kan. Ini enggak, setelah 9 saya mau reset ke 0. Nah, sekarang jawabannya itu seperti yang tadi. Soalnya itu seperti ini ya. Ini soalnya ya. Suruh bikin namanya BCD counter. BCD counter itu dari 0 sampai 9 kemudian reset ke 0 lagi gitu. Ya. Nah, sekarang kita latihan ya. Latihan. Nanti salah satu saya panggil atau tunjukkan ya untuk dari hasilnya kalian yang share, bukan saya ya. Soalnya seperti ini tadi. Spin 2. Nah, jawabannya sebelah kanan ini. Saya tunggu, nanti saya akan random untuk panggil, silakan share, kalian yang share ya. Tak kasih kesempatan berapa? 10 menit ya. Ayo, harus banyak latihan ini. State diagramnya kayak tadi ya. Yang saya gambarkan tadi. Setelah 9, itu dia reset ke 0. Silakan dibikin. Ya. Saya tunggu. Permisi Pak, mau Ya. bertanya Pak. Silakan. Itu penamaan Q3, Q2, Q1, Q0 itu boleh saya ganti jadi ABCD nggak Pak? Boleh, itu hanya penamaan aja kok. Ya. Oh, Silakan mau terima diganti. kasih Pak. Ya. Cuma nanti persamaannya ikut ya, ABCD juga ya. Oh, oke Pak. Persamaan yang kanan ini ya. Oke, silakan. Saya kasih kesempatan kalian 10 menit ya, latihan ya. Harus banyak latihan nih.
Christopher siapa, Pak? Christopher, siapa ini ya? Christopher Tanu. Oh, oke, Pak. Masih hitung key map-nya ini, Pak. Masih ngitung Gmail. Oke. Lanjutin dulu, nggak apa-apa. Just Glenn. Coba, siap. Masih hitung Gmap juga, Pak, sementara. Gmail. Oke. Ya, tak tunggu ya. Christopher sama Glenn, ya. Just Glenn. Siapa yang sudah? Satu dulu. Yuk. Silakan di-share. Tadi siapa ya yang sudah tadi ya? Satu, kemudian di-share. Vivian sudah Vivian. Vivian Aurelia. Belum, Pak. Belum selesai. Bingung apa enggak? Bisa, tapi bisa. Bisa aja kayaknya, Pak. Bisa, oke. Selesai tapi. Kenapa? Oke. Dilan Bradley. Masih buat key map-nya, Pak. Oh, belum selesai semua toh? Iya. Saya tunggu deh. Ya. Oke. Saya kerja di kertas, Pak. Kenapa? Saya kerja di kertas. Enggak apa-apa, difoto aja. Difoto, dimasukkan ya. Biar saya juga bisa cek ya. Meskipun enggak bisa keliling kelas. Silakan difoto ya, semua difoto. Antoni sudah? Antoni Hendrata? Saya sudah, Pak. Siapa sudah? Ayo, siap. Silakan, langsung siap. Oke, Pak. Bentar, Pak. Ya. Ini, Pak. Kayak gini, Pak. Oke, yuk. Hasilnya sama ya? Hasilnya itu, Pak. Aku temu T2 itu harusnya Q0, Q1 sama kalikan apa dan Q3 aksen. Oh, coba. Ini benar, Pak. Di-share dulu. Digedein. Bisa enggak dibesarin? Bisa, Pak. Ini share kemana ya, Pak? Ke T2-nya. Iya. Nah, ini. Kan keyboardnya kayak gini, Pak. T1-nya sama. T1-nya. T1 sama. T2 sama. Ya, T3 sama. Semua kecuali T2. Oh, ini T1 ada typo. Oh iya. Ada typo T1. Oke. T2 yang atas. T2 itu kita lihat ya. T2 itu sebentar. Q0, Q1, Q2. Saya cocokkan T-nya itu aja. 0. Bentar. 0. Mana tabel T2-mu? Hasilnya bagaimana? Iya, Pak, kayak gini, Pak. Yang ini T2 ya. 0001. 0001. Oh, yang bawah itu enggak usah. Itu kan, oh kamu mulai dari berapa? 000. Nah ini loh, yang bawah ini enggak usah ini. Yang ini loh. Tapi ini Pak, apa? Nggak ngaruh kan, Pak, bener ya? Sama keymapnya maksud saya. Mestinya enggak ngaruh sih. Loh, tapi
Yang lain, Bu, buat 0 apa X? Apa itu? Oh, ini ya. Heeh. Yang kamu lingkari 112 itu ya? Yang hanya di atas ini ya, yang kamu lingkari. Yang mana Pak? Yang mana Pak? Sebentar. Yang T2 mana sih kimepmu? T2. Oh, ini nih, yang kanan. Nah, yang kanan ini kan. Saya. Nah, yang bawahnya 11 ini kamu anggap apa itu? Wah, kok nggak nol sih ya? Nah, itu Salah. X saja. Kan Biar kita Kino. Iya, jadi dilingkari 4 ya. Oh gitu Pak. Oke Pak. Clear ya? Ya, nggak salah sih, cuma sebenarnya kalau kamu lingkari 2 hanya bisa lebih sederhana, bukan salah gitu. Kalau jalannya pasti jalan. Kalau kamu anggap 0 ya. Oh gitu. Oke Pak. Oke, gitu ya. Hanya itu aja. Yang lain itu anggap aja don't care. Don't care itu bisa 1, bisa 0. Ini semuanya dianggap don't care semua ya Pak? Yang apa? Yang kosong ini? Iya. Tapi yang 0 kamu harus tulis karena yang 0 kan nggak boleh don't care. Yang iya, Pak. aslinya 0 loh ya, jangan di don't care. Ya. Contoh, ya, yang kimepmu yang T2 ini, itu kan dari atas kan 0, 0, 0, 1 kan. Nah, sebelah kiri pojok ini kan harusnya 0, kiri pojok yang 0, 0, 0 ini. Nah, itu kan harusnya 0. Ya, 0. Jangan di don't care. 0, 0, yang kanan sendiri 0 dan 1 gitu. Ya. Oh, yang ya. harusnya 0 harus 0. Sisanya boleh di don't care. Gitu. Oh, gitu. Ya, good. Albertus tinggal itu aja ya. Nah, kalau kalian share begini saya jadi tahu. Nah, kalau di kelas offline saya itu sukanya keliling gitu. Jadi harus menyesuaikan juga gitu. Karena saya jadi tahu apa yang kalian tidak paham gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ya silakan di stop share. Siapa ayo selanjutnya? Nah, ini Christopher, Anu. Yuk. Carin dikit, Chris. Kamu kimepnya apa? Kena di mana nggak bisanya? Saya masih bingung apa namanya untuk memposisi yang kimepnya itu pakai 2x2 atau 4x4. Oh, masih bingung ya. Jadi agak bingung sedikit gitu. Oke, kita bahas sama-sama ya. Yuk kita bahas sama-sama. Mungkin beberapa dari kalian juga masih bingung ya. Stop share screen ya Pak. Ini maksudnya kalau kamu sampai setelah tabel ini bingung ngimapkan gitu ya? Iya, bingung di mapnya. Ya, yuk. Ya wes, dilepas dulu. Nah, kalau kalian share, saya tahu bingungnya kalian di mana gitu maksud saya ya. Oke, kita akan bahas ya. Saya iPhone, saya share. Oke, saya akan tuliskan ini ya. Q3, Q2, Q1, Q0. Terus ini saya kasih begini ya. Semoga cukup. Q3 plus, Q2 plus, Q1 plus, Q0 plus. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kita akan bikin sama-sama ya. Sekarang
ini harusnya ke ya. Kalau ini saya yakin kalian bisa ya. Nah, sekarang T3, T2, T1, T0. Ini yang saya bagi 4 ini biar kelihatan ya maksud saya. Yang ini 0 ke 1, 1 ke 0, ini semua 1, 1, 1 semua. Ya. Ini paham enggak? Semua paham? Kenapa 1 semua? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, paham. Ya, thank you. Sekarang yang T1 ya. T1 kita fokus lihat Q1. 0 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 1, 1 ke 0. Berarti tolong di cross check. Betul? Atau ada yang keliru? Ini kosong ya, salah ya saya. 0 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 1, 1 ke 0. Ini ya. Benar enggak? Yang T1, tolong di cross check bagi yang sudah mengerjakan kan. Sekarang T2. Oke ya. T2. 0 ke 0, 0 ke 0, 0 ke 0, 0 ke 1. 1 ke 1, 1 ke 1, 1 ke 1, 1 ke 0. Nol ke 0, 0 ke 0. Cross check ya. 0 ke 0, ini kosong semua. Kosong semua. Tinggal ini 0 ke 1. 1 ke 1, 1 ke 0. Nah. Cross check. Dengan pekerjaan kalian sama atau saya ada yang salah atau kalian ada yang salah gitu. Tolong cross check. Sama, Pak. Oke ya. Sama, Pak. Ya, sip. Saya mulai kalau di T0 kan enggak usah di keymap, sudah sama dengan 1. Yang T1 dulu ya. Saya bikin keymapnya T1. Ini Q3, Q2, Q1, Q0. 01 nggak cukup ya. 00, 01, 1110. Oke. Q berapa? T1. 0101, 0101, terus 00 sudah X. Nah, kita lingkarin yang mana? Saya lingkarin yang ini. Berarti T1 sama dengan yang ini, yang atas berarti Q0. Ya, yang bawah ini berarti Q3. Oke, itu T1. Sekarang kita akan masuk ke T2. Q3, Q2, Q1, Q0, 1110. Oke, sekarang T2, 0001, 0001, 00, T2, X. Nah, yang saya lingkarin
T2 sama dengan, berarti yang ini habis semua, tinggal Q1, Q0. Nah, T2. T3 saya bikin di mana? Biar cukup di sini, saya hapus di sini aja ya. Kosong, saya nggak tulis atasnya ya, 01. Berarti T3 ya, T3 ini sekarang T3. T3 berarti apa? T3-nya kosong semua. Kosong, 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 kosong. Terus 0, 0, 0, 1. 0, 1, XX. Nah, sekarang berarti saya lingkarin yang mana? Ini sama ini. Berarti ini T3-nya sama dengan yang gede dulu. Ini 0, berapa ini tadi? Q3, Q2, Q1, Q0. Berarti Q3. Q3 sama Q0. Ditambah ini hilang, tinggal Q2 dot Q1 Q0. Ya, seperti itu. Ya, dicocokkan. Ya. Saya masih tidak paham itu Pak, nentuin don't care-nya loh Pak. Oh, don't care-nya itu begini. Selain yang ada di sini, ya, ini ya. Ini kan semua ada ini. Ya, selain yang ada di sini, ya nggak ada apa? Setelah 1001, 1010 kan? Oh ya, ya. Sampai 1111. Nah, ini di don't care aja. Itu. Oh. Yang nggak ada Ya, di situ. Karena kita nggak peduli. Karena dia desainnya langsung reset. Gitu. Ya, Paham ya? paham, Ya, yang nggak ada di situ don't care aja. Nah, sekarang kalian dari contoh ini lengkapi punya kalian ya. Karena di slide ini kan nggak ada jawabannya. Silakan, jangan dicontoh. Cobaan yang saya jelaskan tadi cobaan, tak kasih waktu 5 menit. Silakan dilengkapi ya. Gitu. Ayo dicoba. Setelah itu saya lanjutkan ini. Saya butuh kerjasama dengan kalian. Saya nggak kepingin saya cuma menyampaikan materi, terus kalian nggak ngerti apa faedahnya. Ya, jadi saya butuh kalian Pak, saya nggak ngerti di sini. Gitu. Dan yang kedua, kalau pas ngerjakan, ya kalian kerjakan dengan aktif. Sehingga bisa ya. Saya nyampaikan materi, selesai, tapi kalian nggak ngerti semua, ya bodoh. Oke, silakan dituliskan ya di punya kalian karena di slide nggak ada ya. Pak, kalau rangkaiannya tuh gimana ya Pak? Oh, setelah ini rangkaiannya ada di slide ada. Ditulis dulu ya. Makasih. Ya.
Masih bingung apa sudah jelas? Yang paling kiri, yang paling besar ya. Ya, gimana? Yang apa namanya yang 0010 sama 0110 itu yang apa di T1 itu kenapa nggak mau di don't care aja, Pak? Sorry, yang mana ya? Yang itu. Yang ada 00 itu. T1 tabel Y10. Nomor urut berapa? Ini kan misalnya ini nomor urut 0, 1, nomor urut ya. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Terlambat. Yang nomor urut berapa? 2. Nomor urut 2. Yang ini maksudnya? Yang kalau bukan di tabel ini 89 dia. Oh, 89. 89. Kenapa nggak mau di don't care aja di apa namanya di emailnya, Pak? Oh, kan itu soalnya. Soalnya kan memang minta sampai 1001 kemudian reset. Nah, coba lihat soalnya. Karena kan BCD ya. BCD itu BCD counter itu kan 0 sampai 9. Counternya ini memang. Berarti 0000 sampai 91001. Nah, ini. Kemudian ini riset ke sini lagi. Soalnya memang begitu. Suruh bikin BCD counter. Nggak boleh dong kalau soalnya memang minta sampai 1001 sampai ini kan. Terus yang 2 ini di reset atau di don't care. Nggak boleh. Kan nanti bisa kacau. Gitu. Jelas ya? Soalnya memang mintanya BCD counter. Oh gitu. Paham, Ya. Pak. Paham ya? Paham. Tadi menjawab yang tadi, ini adalah, ini saya rekam ya? Oh, oke, sudah direkam. Saya jawab di sini ya, ini di bawah saya. 0000. Nah, ini adalah MSB. Yang ini adalah LSB. Most significant bit. Yang ini least significant bit. Jadi apa maksudnya? Kalau dia 1251 ya. Ini kan ribuan. Yang ini satuan. Binary juga sama. Ini melambangkan 1, ini melambangkan 2, 4, 8, gitu kan? Paling gede kan ini kalau didesimalkan loh. Jadi kalau 9 begitu kan 8 ditambah 1. Ya, ini yang paling besar. Sebelah kiri. Oke. Ya, sudah semua ini nyatetnya? BCD counter sama 4 bit counter. Tidak sama. BCD counter sama 4 bit counter sama? Tidak sama. Ini bedanya apa? BCD, binary code desimal. Ini binary, tulisannya gimana? Salah lah. Binary code desimal. Jadi desimal itu kan 0 sampai 9 kan? Nah, ini dikodekan gitu, dikodekan jadi binary. Makanya 0000 sampai 1001. Ini BCD. Tapi kalau 4 bit counter ya 0000 sampai 1111. Ini kalau 4 bit counter. Kalau ini BCD counter. Ya, bedanya hanya itu. Clear ya? Oke. Kalau ini sudah, saya stop share, saya akan lanjutkan. Mana? Layar 2.
Ini rangkaiannya ya. Tadi setelah ini rangkaiannya seperti apa? Kita lihat ya. Laser pointer ya. T0 sama dengan 1. Ini ya, T0-nya ini. Jadi T-nya dikasih 1. Oke. Kemudian T1 sama dengan Q3 aksen. Bentar, ini kok tambah cepat ini. Nah, Q3 aksen N dengan Q0. Berarti apa? T1. Ini T1 ya. Ini T1. Q0 diambil dari sini. Q3 aksen dia diambil dari flip-flop 3, tapi yang kibar. Nah, yang kibar. Maka ketemunya T1 sama dengan Q0 N dengan Q3 aksen. Ini adalah T1, flip-flop pertama. Flip-flop kedua, Q1 N dengan Q0. Nah, ini ya. Q1 N dengan Q0. Oke. Flip-flop ketiga, Q2 N dengan Q1 N dengan Q0 or Q3 N dengan Q0. Berarti pasti OR-nya dulu. Nah, ini OR-nya. OR-nya terdiri dari apa? Terdiri dari Q3 sama Q0 ya. Q3 sama Q0 ini. Sekarang satunya Q2 di N dengan Q1 dan Q0. Mana ini? Ini Q2. Nah, ini sama dengan Q1 dan Q0 ya. Minta tulisannya biar enggak bingung. Ini Q2, yang ini kan ini Q0. Yang ini Q1 N Q0. Nah, di sini berarti Q1 Q0 Q2. Yang di sini Q3 sama Q0. Q3 Q0. Seperti itu ya. Nah, rangkaiannya sudah jadi nih, seperti ini. Rangkaiannya seperti ini. Terus kemudian clock-nya dijadikan 1. Kenapa dinamakan sinkronus? Ya, kalau asinkron, clock-nya masuk ke satu flip-flop, flip-flop berikutnya di-clock oleh output-nya. Nanti kita akan belajar berikutnya. Ya. Oke, sampai sini jelas? Saya anggap jelas ya. Jelas, Pak. Ya, jelas, Pak. Yo, thank you. Hah? Jelas, Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Clear? Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita akan buat bagaimana membuat up-down counter. Jadi, counter kita tidak hanya satu arah up counter saja. Selama ini sampai sekarang ini kan kita belajar up counter, belum down counter ya. Padahal kita bisa bikin up down counter gitu. Sebentar ya. Oke. Up down counter seperti apa? Kita lihat. Nah, ini cara mikirnya begini, tolong dilihat ya. Nanti kalian kerjakan sendiri ya. Kita lihat 000, kalau up counter dia akan jadi 001 ya. 001 kalau up counter jadi 010. Dan seterusnya ya, turun terus. Tapi kalau down dari 111 di down jadi 110, mundur. Ngitungnya mundur ya. Jadi ini dari 7 jadi 6, jadi 5, jadi 4 dan seterusnya sampai 0.
Kalau sudah 0 di down counter jadi 7 lagi. Gitu. Kebalik ya. Nah, sekarang kita akan bikin. Kalian bikin 2, ya. Up counter, hasilnya ini. Ya. Ini sama persis seperti 3 bit yang tadi. Mana? Lihat ya. TQ01, TQ1 Q0, TQ2 Q0 Q1. Kita lihat ya. Yang 3 bit tadi. Ini 2 bit ya. Nah, 3 bit. Sama persis. Mana? Ini. Sama persis. Up counter. Sekarang kalau down counter seperti apa? Nah, down counter kalian bikin. Jadi mundur. Hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kalau sudah tahu ya rangkaiannya up counter seperti ini, down counter seperti ini, apakah bikin 2 rangkaian? Tidak, bikinnya tetap 1, tapi bisa dipilih. Ya. Jadi prinsipnya seperti ini. Belum ke sini ya. Apakah jelas semua sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi up counter bikin sendiri, down counter bikin sendiri untuk key map-nya ya. Oke, setelah itu cara mikirnya bagaimana? Cara mikirnya seperti ini ya. Rules-nya apa? Out itu depend on up begitu ya. Jadi tergantung dengan inputnya up ini. Jika up sama dengan 1 ya, up sama dengan 1, up ini 1, maka out-nya itu sama dengan A. Maksudnya apa? Tergantung A. Iya kan? Kenapa? Karena up-nya 1, ini kan jadi 0 ini. Ini jadi 0. Maka B-nya ya 0 terus ini. Karena ini 0 kok B 010101 ya ini tetap 0. Nah, kalau ini tetap 0, ini A-nya masuk di sini, maka out-nya itu tergantung dengan A. Karena ini up-nya 1. If up sama dengan 0, nah ini 0, 0, maka ini 1. Maka out-nya ini tergantung dengan B. Kenapa? Karena ini 0. Apakah A-nya ada di sini? Nggak ada, karena ini 0 terus. Gitu. Sampai sini dulu jelas? Masih agak bingung sedikit, Pak. Masih agak bingung. Saya ulang. Permisi, Pak. Berarti up-nya itu kayak enable ya, Pak? Up-nya itu seperti enable, yes, mirip enable, tapi dia lebih tepatnya itu selektor, Anthony. Selektor untuk memilih yang diteruskan itu A atau B. Saya kasih contoh di sini ya. Misal saya kasihin pulsa. Satunya pulsanya gini. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat polanya. Kalau polanya A, ya, polanya A ini kan frekuensinya lebih tinggi daripada B, betul ya? Misalnya frekuensinya yang ini berapa ya? 100 gitu ya, 100 Hz. Yang ini 20, aduh. Yang ini 20 Hz gitu ya. Sekarang saya tanya ke kalian semua. Jika up-nya sama dengan 1, ini up-nya sama dengan 1, out-nya ini keluar 100 Hz atau 20 Hz? 100. 100, betul ya. Gitu. Ngerti enggak ini semua? Jika up-nya sama dengan 1, logik 1, dia itu seperti menselect A itu dikeluarkan ke out gitu. Karena A ini keluarnya itu 100 Hz, inputnya 100 Hz, maka out-nya itu sama dengan 100 Hz juga gitu. Paham nggak sampai sini? Pak, permisi saya mau nanya, itu berarti yang barusannya dijelaskan ini berarti hubungannya sama yang sumber clock ya Pak ya? Sumber clock bukan. Bukan. Ini saya hanya ngasih contoh aja.
Karena kan saya harus ngasihin A itu sinyal apa, B itu sinyal apa, pemisalan aja. Enggak, Pak, maksud saya ini hubungannya dengan T flip-flop yang bagian mana, Pak? Oh, belum. Ini Oh, saya belum. lepas dulu aja, ya. Oh, Nggak ada saya pikir hubungannya. nyambung. Oke, Pak. Belum. Saya jelaskan dulu konsep bagaimana menggabungkan T-up sama up counter sama down counter itu, gitu. Ya. Tapi bagus pertanyaannya, ya. Jadi poinnya saya ulang lagi. Ini misal nih. Ini lepaskan dari counter ya, lepaskan dari counter. Jangan dilihat dulu counternya. Jika sinyal A ini saya kasih sebuah data yang frekuensinya itu 100 Hz. Data loh ya, data yang frekuensinya 100 Hz. Dan yang B itu data dengan frekuensi 20 Hz. Paham ya maksud saya ya? A-nya itu 100 Hz, B-nya itu 20 Hz. Sekarang, kalau up-nya itu 1, out-nya itu akan mengeluarkan yang A. Kenapa? Karena kalau dia up-nya 1, di sini ini ya, ini tuh akan mengeluarkan juga ini yang dikeluarkan. Kenapa? Kalau 1 kan tergantung dari sebelahnya kan. 1 N data, keluarnya data. 0 N data, keluarnya 0. N sifatnya seperti itu ya. Ini data. Nah, sekarang kalau ini 1, keluarnya data. Bagaimana kalau ini 0? Ya, keluarnya 0. Paham enggak ini? Yang atas ini. Paham, Pak. Ya, yang lain masih bingung. Ini dulu yang atas ini loh. Saya sudah paham, Pak. Paham ya? Ada yang masih bingung enggak? Silakan ditanyakan. Paham. Kenapa Christopher? Paham? Paham. Paham. Oke, lanjut. Ya, yang lain terwakili ya. Jadi data, kalau ini di N dengan 1, maka keluarnya data. Tapi kalau ini saya kasih 0, maka keluarnya 0. Meskipun datanya kayak apa aja, dia tidak akan keluar. Gitu. Sama berarti. Kalau ini saya masukkan sifatnya N di sini, ini data A, ini up-nya 1, maka di sini keluarnya A. Tapi karena ini 1, ini ada not, ini jadi 0. Kalau 0 di N dengan B, 0. Nah, sekarang OR. 0 saya OR dengan A, maka out-nya keluarnya A. Begitu. Demikian juga kalau up-nya 0. Kalau 0 up-nya, 0 saya N-kan dengan A, maka keluarnya 0 di sini. 0 di not, jadi 1. 1 saya N-kan dengan B, maka keluarnya B. Ya. B saya OR-kan dengan 0, maka keluarnya out-nya B. Seperti itu. Makanya jika up-nya sama dengan 1, out-nya akan sama dengan A. Jika up-nya sama dengan 0, maka out-nya sama dengan B. Ya. Dari sifat itu, mari kita kembali ke persamaan ini tadi. Ya. Ini up counter, down counter kan ini tadi dari depan tadi. Kita coba gabungkan, gitu ya. Kita coba gabungkan. Eksempelnya saya ngambil yang TQ1, ya. TQ1 saya coba gabungkan. Ini saya A, ini saya hapus dulu ya. Nah, sekarang saya coba gabungkan. A ini saya ganti dengan Q0. A ini A, ini saya masukkan ini. Yang ini saya masukkan di sini. Oke. Yang A, saya ulang pelan-pelan, Q0 saya masukkan di sini. Yang B, Q0 aksen atau Q0 bar saya masukkan di sini. Ya. Maka hasilnya apa?
Di out ini berarti TQ1. Ini itu TQ1. Sama dengan persamaannya jadi apa? Up N Q0 plus upper N B-nya apa? Q0 bar. Nah, jadilah ini. Yang lain bagaimana? Sama. Kalau TQ0 1 N1 kan ya tetap 1 gitu. OR 1 ya, OR 1 tetap 1. Nah, sekarang yang TQ2 hasilnya seperti ini ya. Tinggal ditambahi up sama upper. Maka rangkaiannya jadinya seperti ini. Rangkaian ini sama toh? Nah, mewakili yang tadi ini. Ya. Ini caranya bikin up down counter. Agak mumet ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, up itu nyambung kemana, Pak? Up ini inputan. Jadi kalau up-nya itu satu, ini istilah ya, up itu naik gitu ya, counter up maksudnya. Kalau up-nya itu satu, maka dia fungsi ini jadi counter up. Tapi kalau up-nya itu diisi 0, berarti dia jadi count down. Counter ini jadi count down. Gitu. Nyambung kemana? Enggak, ya kita inputan. Jadi up-nya ini kita isi apa? Tak isi 1, berarti ini count up. Pada saat up-nya saya isi 0, jadi count down. Direnungkan dulu, apakah ada yang ditanyakan? Asalnya logikanya dari ini ya. Logikanya dari sini. Rangkaian ini loh asalnya. Rangkaian ini ditambahkan masuk ke sini. Nah, tinggal isinya aja apa. Jadi saya bisa selektor, up-nya itu bisa up counter atau down counter. Gitu. Rangkaiannya sama, 1. Kalian bisa dapat 2, bisa count down sama count up. Logikanya dari sini. Ayo, kalau nggak paham tanya. Ya. Permisi Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Untuk persamaannya itu kalau misalkan dia yang down itu, jadi persamaan TQ1-nya itu Q0 kali Q down ya Pak ya. Sorry. Baru ditambah. Oh, yang T berapa? TQ1 Pak. TQ1 ini Q0 Iya Pak. Nah, kalau itu persamaannya jadi sama aja kayak yang tadi itu ya Pak. Sama, ini kan kita sudah cari ya. TQ0-nya 1, TQ1-nya Q0 bar, TQ2-nya Q0 bar, Q1 bar kan? Kita sudah ketemu semua kan ini. Nah, sekarang biar bagaimana caranya biar kita bisa milih up counter atau down counter gitu. Nah, sebenarnya persamaannya sama, tinggal ditambahkan dengan up bar. Hanya ditambahkan ini loh. Oh, jadi kalau down counter atau up counter tetap ditambah up aja ya Pak ya? Ya, persamaannya TQ1-nya kan biar jadi selektor, ini ditambahkan kan. Milih yang up atau yang down. Up bar ini kan berarti down ini kan. Ini fungsinya untuk, ini kan jadi, kalau ininya 0, ya ini kan jadi 1 kan. Betul ya? Maka down counter yang keluar gitu. Tapi kalau misalnya, saya pelan-pelan ya. Kalau ininya 1, ini kan 1 nih. Up counter yang keluar, karena ini 0. Ini kan jadi karena 1, ini jadi Q0 kan yang keluar.
Gitu. Saya ulang ya. Oh, Kalau ini misalnya up-nya saya 1. Up-nya 1. Ini yang keluar jadinya apa? Up N dengan key 0. Berarti kan key 0 nih. Yang ini jadi 0. T key 1 jadi key 0 kan? Gitu. Yuk, pelan-pelan. ya, Pak. Saya paham, Pak. Paham ya? Saya paham, Pak. Oke. Iya, Pak. Saya lanjutkan dulu, semoga yang lain juga ikut paham. Ya. Sekarang kalau misalnya ini Terima 0. kasih, Pak. Ya, kalau ini 0. Ini kan jadi key 0 bar kan? Karena up-nya 0, maka dia jadi 0. Yang keluar yang mana? Ya key 0 bar, berarti key 1 ini jadi down counter. Direnungkan dulu. Pak, berarti kalau misalnya up-nya 0 itu yang keluar down counter ya? Terus kalau up-nya 1 yang keluar up counter ya? Betul. Kita tuh bikin selektor begitu. Bagaimana membuat mana yang keluar gitu. Makanya dibikin rangkaian seperti ini. Kalau up-nya 1, up counter yang keluar persamaannya. Kalau up-nya 0, down counter yang keluar. Paham ya? Sudah mulai paham ya? Kenapa dibuat bisa rubah-rubah gitu, Pak? Kalau kita itu bikin rangkaian up down counter, bisa counter up counter down, ada kebutuhannya nanti gitu. Ada kebutuhannya. Nah, nanti kebutuhannya itu yang gimana? Gimana? Ayo lanjutin. Saya jadi bingung. Enggak, kalau counter itu kan bisa count up sama count down kan? Betul ya? Nah, ini kamu bikin satu counter, tapi bisa dipilih. Saya mau count up atau count down. Gitu. Berarti kayak misalkan inputnya lagi 0000. Atau gimana? Coba pakai slide yang sebelumnya, Pak. Ini. Berarti itu ngaruhnya di situnya kan, di clock pulse keberapa nanti. Saya jadi bingung, Pak. Loh, gini loh, kamu jangan bingung. Kalau saya punya satu alat gitu ya, tiba-tiba kamu disuruh bikin, buatlah count up, tinggal selektornya aja, tinggal dipilih, klik, jadi count up. Tapi kemudian saya butuhnya count down gitu, ya tinggal selektornya dipilih, di up-nya dibuat 0, maka rangkaianmu jadi count down. Rangkaian ini double, counter up sama counter down, dan bisa dipilih itu. Nah, itu memang desainnya seperti itu. Nanti kamu juga bisa suruh bikin ya. Saya di soal itu bisa juga begini. Misalnya suruh bikin 16 bit gitu ya, 16 bit. 4 bit bisa count up sama count down begitu. Nah, bikinnya ya berarti 4 bitan bisa dipilih up sama down gitu. Kamu bingung apa? Fungsinya atau bagaimana? Outputnya sih, Pak. Jadi kayak awal pertama kali ngeran nih. Kan kalau dia up berarti nanti outputnya 0000 gitu ya. Terus kita ganti ke pin jadi down. Berarti nanti outputnya jadi 1111 atau? Iya, mundur. Gimana? Iya, misalnya pertama kali start 000000 ya kan? Pada saat kamu settingmu countdown dari 000 ini akan jadi 111. Clock berikutnya jadi 110. Clock berikutnya lagi jadi 101 dan seterusnya. Mundur terus gitu. Tapi kalau settingmu jadi count up, ya maju dia. Dari 100 misalnya,
Con up jadi 101, naik. Loh Pak, berarti kalau misalnya pakai NRP gitu, kalau up berarti dari C sampai nomor paling belakang gitu Pak. Kalau yang down dari nomor belakang sampai C gitu Pak. Ya, kalau diaplikasikan dengan NRP-mu begitu. Oh, oke Pak. Ini general ya, tidak hanya untuk NRP kalian ya. Di dalam materi digital itu kita itu akan mengalami pembuatan counter up sama counter down. Gitu. Kalau mungkin NRP-mu mundur buat apa gitu kan? Nggak hanya berkaitan sama NRP, tugas NRP loh ya, tapi berkaitan dengan keseluruhan gitu. Memang kenyataannya counter up, counter down itu ada. Kamu cek nanti 74 LS 93 ya. 74 LS 90 itu counter semua ya. Nah, itu ada count up, count down nanti. IC yang jadi maksudnya itu. Up down itu emang bisa kita rubah lagi di pertengahan jalan gitu Pak? Maksudnya bisa di pertengahan jalan, terus kamu tiba-tiba up jadi down, ya dia mundur. Kalau down jadi up, ya dari mundur dia akan jadi maju. Di tengah jalan bisa diubah, tinggal up sama down-nya aja. Oke, Pak. Begitu. Apakah rangkaian ini ada, saya jawab ini ya pertanyaan di chat ya. Mau tanya apakah rangkaian ini menggunakan dua selektor, selektor up dan selektor AB? Enggak, selektornya cuma satu. Untuk con up sama con down itu tinggal kalau up itu diisi satu ya jadi con up, kalau diisi 0 jadi con down, gitu aja. Selektornya hanya satu. Nah, AB itu selektornya hanya up. Nah, kita lihat ya. Ini perhatikan lagi. Ini adalah rangkaian dasar ya. A dan B itu saya masukkan ke ini loh. A itu saya masukkan ke ini. Yang B saya masukkan ke sini. Ya. Contoh. Misalnya con up-nya yang saya mau bikin yang ini ya, TQ1 ya. Berarti A-nya saya isi dengan Q0. Ya. B-nya saya isi dengan Q0 bar. Kalau saya mau bikin TQ2, A-nya ini saya isi dengan berapa? Q0 N Q1. B-nya saya isi dengan berapa? Q0 bar N Q1 bar. Kita lihat berikutnya. Nah, ini loh. Q1, satunya kan up. Satunya diisi Q0. Ini kan? Satunya Q0 bar. Nah, ini Q0 bar. Kalau TQ2, satunya apa? Satunya adalah Q0 dan Q1, ya. Gitu. Terus satunya apa? Q0 bar, Q1 bar. Di off, ya. Satunya tetap up. Gitu. Ini kan berarti Q0, Q1 dan up kan? Q0, Q1 dan up. Ini di sini. Ini kan Q0 up. Nah, berarti ini Q0 dot up dot Q1. Gitu, ya. Yang bawah, ya ini kan ini A diisi ini kan. Yang ini kan down diisi di. Oke, ini up down counter ya. Paham? Ya, nanti dilihat lagi ya. Ini slide-nya sudah saya kirim kok di Lentera ya. Berikutnya kita akan masuk ke lanjutnya, yaitu bagaimana desain counter menggunakan JK flip-flop. Kalau tadi P flip-flop ya, saya nggak menambah masuk lebih dalam, hanya saya tunjukkan caranya aja.
caranya persis ya, hanya kita ngertiin dengan jika. Saya ulas sedikit, review sedikit tentang jika flip-flop ya. Saya stop share dulu. Jika flip-flop ini sinkronus. Ini ya, jika flip-flop, screen 2, saya share. Tadi kan kita ingat ini ya, persamaannya ini ya. Nah, ini sifatnya. Sekarang kita lihat persamaan jika flip-flop. Ya. Persamaannya ini. Ini kalian harus ingat. Ya. Persamaan ini sama sifatnya. Saya review sedikit. Sifatnya jika flip-flop ya. Jika J dan K-nya 00, maka Qn plus 1 atau next state itu sama dengan present state. Jika J dan K-nya 1, maka diperintah untuk reset. Jika J-nya 1, maka diperintah untuk set. Jika 1, 1, maka dia diperintahkan untuk toggle, yaitu asalnya 0 jadi 1, asalnya 1 jadi 0. Ini adalah jika flip-flop. Saya ulang lagi, 0, 0 itu diperintah untuk tetap. Sebelumnya apa? Kalau sebelumnya 0, ya tetap 0. Kalau sebelumnya 1, tetap 1. Jika J-nya 0, K-nya 1, dia diperintah untuk reset. Ya. Jika J-nya 1, K-nya 0, maka dia diperintah untuk set. Ini untuk memudahkan, tolong kalian tulis di coret-coretan. Tabel ini kalian tulis di coret-coretan. Sebentar ya, lagi. Pak, mohon maaf Pak, saya sedang ya. Jadi ini tolong tulisan di kertas. Saya akan pindah ke berikutnya. Sudah ditulis ya, semua ya? Belum Pak. Yuk ditulis dulu. Jika flip-flop ini. Cepat ya. Sudah ditulis? Sudah ya, saya stop share. Kita akan masuk ke berikutnya. Saya stop. Saya ajarin ininya dulu deh. Oke. Ya, caranya bagaimana? Kita akan coba membuat 3 bit gray code ya, using JK flip-flop. Kita lihat ininya aja ya. 000. Sebentar, saya ambil laser pointer. 000 dia jadi 001 ya, gray code ya. Saya nggak akan membahas gray code lagi. Kalian lihat gray code yang dipelajarinya waktu Pak Indra ya.
000 jadi 001, 001 jadi 011, 010 jadi 110 dan seterusnya, ya. Nanti seperti ini polanya, present state-nya ini, next state-nya seperti ini. Saya akan kasih contoh sekarang untuk yang 0 menuju ke 0. Tidak paham, langsung tolong saya diinterupsi. Ki 0, 0, jadi 1, ya. 0 jadi 1. JK-nya kira-kira kayak apa? Kemungkinannya. 10 atau 11. Ah, bagus ya. Kemungkinannya ya 0, Ki-nya 0, Ki asalnya 0, dia jadi 1. Kemungkinannya adalah JK-nya yang pertama adalah 11 atau 10. Kelihatan tabel yang kalian catat tadi loh. Saya ulang. 0, Ki 0-nya 0, next state-nya jadi 1. Kemungkinannya ada 2 kemungkinannya. Yaitu toggle 0 jadi 1, berarti J sama K-nya sama dengan 1. Atau posisinya disuruh set bit, yaitu J-nya 1, K-nya 0. Makanya muncullah begini. 1X. X ini bisa 0, bisa 1. Don't care ya. Kalau misalnya 1, 0, ya tetap kan 0, 1 kan. Atau 1, 1, tetap juga 0 jadi 1 juga. Gitu maksudnya. Sampai sini, paham enggak? Paham, Pak. Bisa saya lanjut ya. Contoh berikutnya. Ki 0, 1 jadi 1. Kemungkinannya apa? Satu jadi 1, kemungkinan yang pertama adalah tetap, ya, tetap. Berarti J-nya 0, K-nya 0. Atau kemungkinannya J-nya 1, K-nya 0, gitu. Makanya muncullah di sini X sama 0. Berikutnya 0, 1 jadi 1. Sekarang 0 jadi 0. Kemungkinannya apa? J-nya 0, K-nya 0, atau J-nya 0, K-nya 1. Maka muncullah 0x. Nah, ini semua diisi. Diisi seperti itu untuk JK 0, JK 1, JK 2. Cara berpikirnya seperti itu. Ini ya, ini cara note-nya ya. Q2 0 become menjadi Q2 plus jadi 0. Kemungkinannya JK-nya 00 atau 01. Jika Q2-nya 0 menjadi Q2 plusnya 1, ya, maka kemungkinannya JK-nya 10 atau 11. Jika Q2-nya 1, Q2 plusnya 1, kemungkinannya JK-nya 10 atau 11 dan seterusnya. Nah, kemungkinan ini jadilah ini. Setelah ini, kalian bisa tahu sendiri. Setelah ini apa? Digimap, ya. Yang X itu bisa sama dengan don't care, digimap. Jadilah seperti ini. Kalau sudah, mapnya sudah keluar. Nah, rangkaiannya seperti ini. Nah, ini counter jika flip-flop, ya. 3-bit gray code counter. Logic diagramnya kayak gini, gitu, ya. Ini kalian coba ya, kalau nggak nyoba agak sulit, ya. Konsepnya dulu, apakah ada yang ditanyakan? Aduh, Pak. Kenapa? Ada, saya masih bingung yang di flip-flop input itu yang pada baris ketiga itu. Flip-flop input baris ketiga. Baris kedua, mulai yang kedua, di mana 001 present state-nya itu kok bisa K-nya 0 itu saya masih bingung. Bingung ininya kan maksudnya? Ya. Nah, saya ulang pakai ini aja.
Saya akan stop share. Saya akan coba menggunakan coret-coretan ya. Saya stop share. Saya akan pakai coret-coretan saja. Ini Q 0 misalnya ya, Q 0 plus 00, 01, 10, 11. Ya. 0 jadi 0. J-nya apa? JK-nya apa ini? 0. Ininya? 0 harusnya. 0. Yang ini 0 jadi 1. 1. Kosong. Ya. Betul enggak? Ada kemungkinan lain? 01. Sekarang satu dulu. 0 jadi 0, salah satunya kan 00. Mungkin enggak kalau begini? 01. Mungkin enggak? Enggak. Ini saya tutup dulu ya. Yang ini saya tutup dulu. Nah, wis gini aja. 0 jadi 0. 00 oke. Betul ya? Kalau misalnya 0 01 sama enggak? Enggak katanya, Pak. Sama, Pak. Sama toh? Sama. Kalau JK-nya ini 01, Q 0 plus itu pasti akan jadi 0. Nggak peduli Q 0-nya apa, nggak peduli. Kalau kena ini pasti dia akan jadi 0. Ini meskipun 0 dia akan tetap jadi 0. Ini 1 ya tetap jadi 0 gitu kan. Berarti kemungkinannya 0 jadi 0 itu kalau enggak 00 atau 01 itu dulu. Jelas enggak? Di set atau reset ya, Pak? Iya, iya. Mau disuruh tetap atau disuruh reset gitu kan? Sama aja kan? Itu makanya dulu. ditulis X gitu. Nah, ini kan 0, makanya 0. Yang ini bisa 0, bisa 1, makanya ditulis X. Terserah. Sampai sini paham enggak? Paham. Nah, sekarang coba yang kedua ya. Ini namanya tabel eksitasi ya. Ini 0 jadi 1. Kemungkinannya jikanya apa? 1 atau gagus? 10. 10. Ya. Ini tak gini dulu ya. Berarti karena ini begini, saya tulis 1 dan X. Gitu. Paham enggak? Coba satu lagi ya. Nah, ini kalian harus punya, ini kalian harus bikin gitu ya. Kalau enggak gitu ngawang. 1 jadi 1. Kemungkinannya 0. 00 atau 01. 1 jadi 1. Atau apa? 10. 10. Kan disitu set kan? Itu. Benar ya? 00 atau 1 jadi 1. 10 atau 00 ya? Benar enggak? Nah, berarti kalau begitu ini dari sini ini kan bisa tak simpulkan ini X, ini 0 ya. Paham enggak?
Baru kita ngerjakan. Misalnya kalau Q0 positifnya 1, berarti Q0-nya itu kita tulis 1 ya, Pak. Gitu. Ya Pak Kris? Ya Pak Kris? Kalau Q0 plus itu sama dengan 1, kan berarti Q0-nya itu berarti 1. Gini, kamu kasih contoh satu deh. Q0-nya mau apa? Aduh. Q0 plus. Ini mau apa ini? 0, 1. Apa misalnya, Chris? 01 aja. Ini 0. Ini jadi apa? 1. Jadi? 0 positif. Jadi 0 apa jadi 1? 1 aja. Jadi 1. Nah, kemungkinannya apa? 1, 1 kan? Terus kemungkinannya disuruh set kan? Berarti 1, 0. Berarti di sini sama dengan 1x kan? Gitu. Oke ya. Pak, Q plus itu jadi set ya, kalau Q0 reset ya, artinya. Gimana? Jos? Q0 plus itu jadi artinya set ya, kalau Q0 itu reset ya. Q0 plus itu kalau isinya 1 ya set. Kalau Q0 plusnya isinya 0 ya reset gitu. Oke Pak, makasih. Ya. Ya, paham ya? Pak, kenapa pakai JK? Kalau pakai yang SR kan nggak bingung, Pak, nggak ada 1x. Oh, soal, Anthony. Soalnya minta apa? Gitu. Sebenarnya Tapi bisa enak. berarti pakai SR, Pak? Bisa. Tapi jarang pakai SR. Bisa, gitu. Tapi pokoknya jangan satu-satu gitu aja. Ya kan? Boleh aja gitu. Kalau ini kan contohnya pakai JK ya. Gitu. Kalau mau pakai SR bisa. Clear ya? Enggak, kalau JK kan itu, Pak. Ya itu ada 2 chance, selalu ada yang X antara J atau K-nya. Sebenarnya kalau X itu menguntungkan kita, Anton. Kenapa kok menguntungkan kita? Tahu enggak? Bisa kepake, bisa enggak. Iya, gitu. Justru sudah fix itu yang enggak menguntungkan kita di dalam Keymap ya. Sehingga jadinya X itu bisa lebih sederhana nantinya. Begitu, ya. Tapi bikin tabel eksitasinya yang rodok ngeluh kan, gitu. Kita mesti punya tabel eksitasi dulu. Apakah 1x, apakah x0, 0x, x1, nah itu harus punya dulu. Nah, setelah punya baru kita bisa masukkan. Itu tugas kalian untuk membuat ya, untuk tabel eksitasinya. Baru saya pikir kalian sudah paham ya caranya bagaimana. Tabel eksitasi itu tabel kemungkinan jika-nya itu loh. Ya, tabel kemungkinan jika-nya seperti apa. Kalau sudah punya, nah kita tinggal mengisi ininya. 1x, x0, 0x, x1 dan sebagainya. Setelah diisi semua, dikimapkan. Nah ini loh yang pertanyaannya Anthony tadi. Kalau ada x-nya bisa dipakai atau x-nya tidak dipakai. Begitu. Menguntungkan kan? Gitu. Bisa jadi 1, bisa jadi 0. Lebih sederhana. Oke. Nah, setelah punya keymap-nya, rangkaiannya seperti ini. Ya. Gitu. Oke, saya pikir ya. Silakan. Itu next state-nya kenapa begitu, Pak? Mana? Next state. Next state-nya ini loh. 011. Ini loh, 3-bit gray code ya. Kamu pelajari lagi, dia suruh bikin 3-bit gray code counter ya, bukan binary counter. Nah, belajar dulu yang lalu gray code-nya seperti apa gitu. Ini ngikuti gray code gitu ya. Sama seperti tadi itu BCD.
Tergantung soal berarti. Iya, misalnya kamu minta soalnya 000 terus disuruh 100, boleh? Ya boleh, tergantung soalnya kok gitu. Tergantung soal gitu, ya. Ini tidak harus urut. Pak. Oke. Jelas ya? Terima kasih, Pak. Ya, tergantung soalnya. Counter nggak harus urut ya. Bisa saja lompat 2, lompat 3, atau bilangan prima misalnya, ya. Bisa saja begitu. Oke, ini sudah, nanti dicoba sendiri. Ya, ini jawabannya kan sudah ada, kalian bisa coba sendiri. Decoding counter, saya pikir ini hanya masalah mode 8 ripple counter, ini nanti kita akan bahas minggu depan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya sudah share untuk slide-nya. Nanti silakan diambil di Lentera untuk dipelajarin lagi. Kemudian rekamannya saya upload seperti biasa di YouTube. Ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.